Halo, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Network Address Translation. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu konsep Network Address Translation. Jadi, NAT adalah metode translasi IP private menjadi IP public, di mana agar IP private dapat mengakses ke internet, atau sebaliknya dari IP public untuk mengakses jaringan private. Kemudian yang kedua adalah mengurangi keterbatasan IP versi 4. Seperti yang kita ketahui bahwa alokasi IP versi 4 telah habis digunakan, sehingga dengan IP yang kita miliki dapat kita gunakan agar kita terhubung ke jaringan internet. Kemudian yang ketiga adalah menyembunyikan skema jaringan internal. Jadi dengan adanya NAT, kita memiliki jaringan internal tidak dapat diakses secara langsung dari internet. Oke, sekarang kita masuk ke tipe NAT. Tipe NAT itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah static NAT, yang kedua adalah dynamic NAT, kemudian yang ketiga adalah port address translation. Jadi static NAT itu merupakan static yang ditentukan secara manual, baik itu dari source maupun destination atau kebalikannya. Baik itu dari destination yang berhubungan dengan IP public ke source yang berhubungan dengan IP private. Kemudian dynamic NAT di mana pengalokasian IP-nya secara dinamis, di mana kita memiliki IP private, kemudian kita translate ke IP public yang kita miliki, namun tidak kita tentukan secara statik. Biasanya kalau yang static NAT ini banyak digunakan untuk koneksi ke server. Misalkan kita memiliki server yang berada di jaringan private atau di internal, kemudian nanti kita memiliki IP public. Nah, pada saat kita mengakses IP public itu akan diarahkan ke server yang kita tuju. Nah, ini biasanya menggunakan static NAT. Atau ada beberapa network untuk mengakses sesuatu atau mengakses ke jaringan internet, di mana memiliki aturan jika ingin mengakses ke halaman tersebut harus menggunakan IP sekian atau IP tertentu. Nah, di sini juga kita biasanya menggunakan model yang statik. Berbeda kalau dynamic, biasanya banyak digunakan untuk akses dari private ke internet, di mana IP publiknya itu dapat dipilih secara random nantinya. Kemudian yang terakhir itu adalah path. Path itu di mana kita akan memforward atau menerjemahkan dari jaringan lokal berdasarkan IP public dengan port. Jadi kita hanya menentukan port mana yang akan kita gunakan nantinya, atau biasa disebut juga dengan port forwarding. Oke, sekarang kita lanjut ke terminologi NAT. Yang pertama ada local address, merupakan source address sebelum ditranslasi. Ini biasanya IP private, kemudian outside local address merupakan destination address sebelum ditranslasi. Ini juga merupakan IP private. Kemudian inside global address merupakan inside host setelah translasi. Biasanya merupakan IP public. Kemudian outside global address merupakan outside destination host setelah translasi, dan ini juga biasanya IP public. Nah, seperti kita ketahui bahwa IP private itu yang biasa kita gunakan untuk merancang suatu jaringan adalah kelas A, kelas B, dan kelas C. Di sini kita bisa melihat range IP untuk kelas A yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255.
Sedangkan range untuk kelas B kita dapat gunakan 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Dan untuk IP kelas C 192.168.00 sampai 192.168.255.255. Nah, jadi IP inilah yang dapat kita gunakan untuk membangun jaringan lokal kita, atau jaringan perusahaan, atau jaringan kampus, dan lain-lain. Nah, IP private ini secara langsung tidak bisa diakses dari internet dan tidak bisa terhubung ke internet, melainkan nanti menggunakan NAT. Oke, kita lanjut dulu ke IP public. Nah, IP public inilah yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi di internet. IP public biasa didapatkan dari ISP. Jadi, pada saat kita berlangganan internet di ISP, otomatis itu kita bisa mendapatkan IP public secara dedicated atau secara static. Nanti kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ISP itu untuk mendapatkan alokasi IP public itu biasanya dari IANA. IANA itu merupakan organisasi yang mengatur IP address, port number, dan protokol. Nah, kemudian dari IANA itu nanti akan diturunkan ke setiap benua sesuai dengan region masing-masing. Kalau untuk Asia Pasifik itu APNIC, kemudian dari APNIC nanti akan diturunkan ke setiap negara. Kalau di Indonesia sendiri itu ada IDNIC. Nah, di IDNIC itulah kita dapat mendaftarkan atau menyewa IP public. Kemudian kita lanjut lagi ke keuntungan menggunakan NAT. 1. Menghemat alamat IP secara legal, mengurangi overload pengalamatan, kemudian meningkatkan fleksibilitas ketika berkomunikasi ke internet, mengurangi penomoran kembali jika terjadi perubahan network. Ya, kalau kita menggunakan NAT, otomatis kita tidak perlu membutuhkan banyak IP public. Kemudian mengurangi overload pengalamatan itu. Jadi dengan adanya NAT kita tidak membutuhkan IP public yang banyak, jadi untuk pengaturannya juga tidak susah. Kemudian meningkatkan fleksibilitas ya ketika berkomunikasi di internet ya. Kemudian ini nih, pada saat kita misalkan berganti ISP, otomatis kita tidak akan melakukan perubahan yang begitu banyak pada jaringan, karena dengan menggunakan NAT otomatis jaringan private kita tidak akan berubah, melainkan IP public yang kita sewa. Atau kalau misalkan kita ganti ISP, otomatis IP publicnya berubah. Jadi cukup merubah IP public dan melakukan pengaturan kembali pada NAT sesuai yang telah ada sebelumnya, hanya mengganti IP-nya saja, yaitu IP public. Kemudian, ada beberapa kerugiannya juga. Terdapat delay pada proses switching. Kemudian di sini kita tidak dapat melakukan trace end-to-end IP karena pada saat kita sudah menerjemahkannya, maka IP private atau maupun IP public itulah yang dianggap sebagai ujungnya. Jadi di balik translate itu kita tidak mengetahui itu IP-nya berapa segala macam. Jadi kalau berbicara masalah keamanan, ini pada saat melakukan tracing agak susah. Kemudian terdapat beberapa aplikasi mungkin yang tidak berfungsi jika menggunakan NAT. Jadi mungkin ada aplikasi ya harus menggunakan IP public. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan tentang konsep Network Address Translation. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan komentar di bawah. Dan saya akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.